Di negara kepulauan sebesar Indonesia, ada satu tantangan yang luar biasa besar, menjangkau jutaan anak yang belum bisa merasakan bangku sekolah. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, kali ini kita akan bongkar sama-sama cetak biru ambisius pemerintah untuk menjawab tantangan itu lewat pendidikan jarak jauh. Kita mulai dari prinsip dasarnya dulu ya, yang sebenarnya sederhana tapi fundamental banget. Pendidikan itu adalah hak asasi, bukan sebuah kemewahan. Ini janji yang jadi fondasi semua kebijakan pendidikan di negara kita. Tapi janji itu sayangnya harus berhadapan dengan kenyataan yang jujur aja cukup pahit. Coba lihat angka ini, lebih dari 4 juta anak. Itulah jumlah anak usia sekolah di Indonesia yang sekarang ini nggak bisa mengenyam pendidikan. Angka yang begitu besar sampai rasanya sulit dibayangkan. Dan yang paling penting untuk kita ingat, di balik angka 4 juta tadi, itu bukan sekedar statistik, bukan cuma data. Itu adalah masa depan, mimpi dan potensi jutaan anak bangsa yang hilang begitu saja. Setiap anak yang nggak bisa sekolah, itu kerugian buat kita semua. Oke, sekarang mari kita coba gali lebih dalam lagi. Seberapa besar sih skala krisis pendidikan ini, dan di mana sebenarnya masalah ini paling terasa? Nah, ini dia fakta yang mungkin bikin kita kaget. Sepertiga dari total anak yang tidak sekolah itu ternyata ada di Pulau Jawa loh. Padahal Jawa itu pusat populasi dan ekonomi. Ini bukti kalau masalahnya itu bukan cuma soal akses di daerah terpencil, tapi juga soal kesenjangan sosial ekonomi yang rumit, bahkan di tempat paling padat sekalipun. Menghadapi tantangan segede ini, jelas butuh cara berpikir yang baru, yang out of the box. Nah, di bagian ini kita akan lihat filosofi inovatif yang jadi dasar solusinya. Jadi, ini dia kuncinya. Logikanya dibalik total. Bukan lagi murid yang dipaksa harus datang ke gedung sekolah yang mungkin jauh atau nggak terjangkau, tapi sebaliknya. Sekolahlah sistem pendidikannya yang dibawa langsung ke hadapan para murid. Konsep inilah yang kita kenal sebagai pendidikan jarak jauh atau PJJ. Ide keren ini nggak berhenti jadi wacana aja. Pada tanggal 7 Agustus 2025, sebuah proyek percontohan atau pilot project langsung diluncurkan. Lokasinya di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK sebagai pembuktian konsep di lapangan. Kenapa kok SIK yang dipilih? Ya karena disinilah tantangan sesungguhnya berkumpul. SIK itu sekolah Indonesia terbesar di luar negeri. Kebanyakan muridnya anak-anak pekerja migran yang sangat rentan putus sekolah. Jadi logikanya, kalau model ini berhasil di sini, ada harapan besar untuk seluruh Indonesia. Lalu gimana model belajarnya? Mereka pakai sistem yang namanya blended learning. Gampangnya begini, 70% itu pembelajaran asinkron, artinya siswa bisa belajar mandiri kapan aja pakai modul yang ada. Nah, sisanya yang 30% itu baru pembelajaran sinkron, yaitu ada interaksi langsung sama tutor, bisa online atau tatap muka. Jadi fleksibel, tapi tetap terarah. Hasil evaluasi awalnya gimana? Cukup seimbang, di satu sisi banyak yang berhasil. Fasilitasnya cukup, partisipasi siswanya bagus, tutornya juga profesional. Tapi di sisi lain, masih ada PR. Ketersediaan modul, stabilitas internet, sama mendorong siswa biar lebih proaktif belajar mandiri. Ini semua jadi pelajaran berharga. Oke, berangkat dari pengalaman di SIKK tadi, sekarang kita lihat gambaran yang jauh lebih besar. Gimana caranya program ini mau diterapkan di seluruh Indonesia? Arsitektur sistemnya disebut desentralisasi terkoordinasi. Terdengar rumit ya, tapi intinya sederhana kok. Ini bukan sistem yang semuanya diatur dari Jakarta. Pemerintah pusat cuma menetapkan standar dan kurikulum nasionalnya, tapi pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah, biar bisa disesuaikan sama kondisi masing-masing. Biar lebih kebayang, alurnya kira-kira begini. Langkah pertama, pemerintah pusat yang bikin standar mainnya. Langkah kedua, di tingkat provinsi, mereka yang mengelola layanan di wilayahnya. Nah, langkah ketiga, di tingkat lokal, baru ada tim yang kasih dukungan langsung ke siswa, kayak bimbingan belajar gitu. Tabel ini merangkum pembagian tugasnya dengan sangat jelas ya. Jadi tingkat nasional itu fokusnya ke pengembangan kurikulum dan platform digitalnya. Tingkat provinsi yang ngurusin sistem manajemen belajar dan administrasi akademiknya. Sementara tingkat lokal, mereka yang benar-benar turun ke lapangan, fokus ke tutor dan dukungan komunitas buat siswa. Nah, di bagian terakhir ini, mari kita lihat visi jangka panjang dari semua ini. Apa sih tujuan akhirnya dan kenapa inisiatif ini jadi pertaruhan yang sangat penting buat masa depan Indonesia? Penting banget buat kita pahami kalau peta jalan PJJ ini diibaratkan sebagai lari maraton, bukan lari sprint. Maksudnya, ini adalah upaya strategis jangka panjang. Butuh konsistensi dan napas panjang, bukan solusi instan yang bim salah bim langsung jadi. Garis waktu ini menunjukkan target utamanya.
Kalau kita lihat, semua ini dimulai dengan program percontohan di tahun 2025 dan semua upaya ini diarahkan untuk mencapai tujuan besar sistem nasional di periode 2028 sampai 2029. Dan target spesifiknya apa? Nah, di periode itu, harapannya sudah ada satu pusat belajar jarak jauh tingkat nasional yang beroperasi penuh. Tapi yang lebih penting lagi, targetnya adalah menurunkan angka putus sekolah sebesar 4-6%, khususnya untuk anak-anak usia 16-18 tahun. Ini baru namanya ukuran keberhasilan yang konkret. Terus kenapa sih semua ini begitu krusial? Kenapa harus dikejar mati-matian? Jawabannya cuma satu, karena yang dipertaruhkan adalah bonus demografi Indonesia. Populasi kita sekarang ini didominasi oleh Gen Z dan milenial. Ini adalah sebuah jendela kesempatan langka dalam sejarah bangsa. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Membekali generasi muda ini dengan pendidikan yang merata, itu bukan lagi sebuah pilihan. Ini adalah jembatan utama, satu-satunya jembatan, bagi Indonesia untuk bisa bersaing di era industri 4.0. Kalau kita gagal, dampaknya akan sangat besar. Jadi, ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah cetak biru ini adalah pertaruhan terbesar Indonesia? Sebuah pertaruhan pada jendela kesempatan emas yang mungkin, sekali lagi, mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Jawabannya akan menentukan arah bangsa ini untuk puluhan tahun ke depan.